Oke, kita lanjutkan lagi Bu. Semoga terus berjalan dengan lancar ini, tidak mati lampu lagi. Hari ini kita akan coba mempertajam dulu bagaimana penerapan animasi pada setiap objek. Nah, ini hampir setiap pelatihan sudah saya temukan masih ada kekakuan dalam pergerakan, kemudian pergantiannya juga tidak tepat, sehingga gambarnya sudah keren, sudah bagus, tetapi mana yang akan keluar duluan itu menjadi yang kacaunya. Akhirnya di situ saya punya pemikiran pada pertemuan kedua ini kita akan coba mengedepankan kepada teknik pergerakan di animasinya. Nah, kita coba share screen dulu. Nah, satu sisi kita akan coba memperdalam penggunaan shape-nya juga, tapi sisi lain kita juga akan mempertajam di animasinya, yaitu di bagaimana pemanfaatan di animasi di sini nanti. Nah, ini. Nah, saya kasih contoh di awal dulu biar ini tidak terlalu polos background-nya ya. Biar background-nya tidak terlalu polos, kita coba membuat sebuah kotak dulu di bawah ya. Kita coba di lembar baru dulu ya. Kemarin biasa pertama kali kita dari desain, kemudian kalau yang Office 2010 2007 pakai pixel up dulu. Nah, saya menggunakan 16:9 yang di sebelah kanan di sini. Saya menggunakan ukuran 16:9. Nah, sekarang saya coba dari awal dulu, ini masih seperti ini kosong. Kalau pertama kali Ibu menentukan lembar kertas, pasti akan muncul klik add, klik to add title-nya, maka langkahnya adalah di layout dulu, kemudian di blank. Nanti ngambilnya di blank. Sehingga ini akan kosong, kosong, kosong tanpa ada background atau mungkin petunjuk lain. Kosong, kemudian kita bisa atur sedemikian rupa nantinya. Nah, jadi kita pilih blank dokumen dulu, ya sehingga ini kosong. Kita coba manfaatkan dulu dari bentuk shape dulu yang di sini pakai insert, ya menggunakan insert. Kalau di insert itu ada beberapa fasilitas, ada shape, ya. Kemudian kalau shape semua tipe office sama semua. Yang beda ini di icon. Kalau icon ini berarti di saat ini koneksi internet, maka menu icon ini akan aktif bisa dipakai untuk mengambil fitur-fitur yang ada di icon tersebut. Nah, ini tergantung kecepatan internetnya. Ini kalau misalkan lagi loading, nggak tampil-tampil, nah ini baru muncul seperti ini. Jadi kalau yang di Office 2007, 2010 identiknya dengan clip art. Ya, ada clip art, ada word art. Tapi kalau di 2019 atau 365 itu tidak ada clip art, adanya icon di sini nantinya. Munculnya icon-icon yang bisa kita edit warnanya, kita rubah bentuknya, kita ungroup, kita pecah juga. Gitu. Tuh, ini yang di bagian icon. Ada yang masuk, Bu Nur? Coba sambil dipantau. Terus kemudian di sini juga ada insert picture-nya online, kemudian shape-nya semua laptop sama ya. Coba saya menggunakan terlebih dahulu kita menggunakan yang rectangle yang bentuk kotak ini. Kita akan coba untuk membuat sebuah kotak di bawah ya. Dengan kondisi ini langsung mentok kanan dan mentok kiri ya. Ini masih menggunakan ada fasilitas fill color dan ada line color. Berarti masih aktif dua-duanya. Fill ini di sini ya warnanya, misalkan kita rubah ini ya atau kita rubah yang lain misalkan. Nah, terus kemudian set outline ini untuk warnanya, warna garisnya. Untuk warna garisnya tentu begitu kita membuat itu langsung muncul warna garisnya. Nah, untuk menghindari biar netral, kita buat no outline dulu. Ya, kita buat no outline dulu. Sehingga tidak ada garis tepinya atau garis line color-nya. Nah, semua shape semua bisa diedit yang ada di shape, yang ada di insert shape ini semua bisa diedit. Ya, di otak-atik dengan kita mengklik sebelah kanan, ya klik mouse kanan, nanti di sini ada fasilitas add point, edit point ya, ada edit point. Nah, pada saat muncul edit point itu nanti ada titik hitam di setiap pojok
yang manakala kita klik di setiap pojoknya, kita konsentrasi di pojok atas saja, kanan dan kiri. Apa warnainnya? Pakai fill, Bu. Pakai fill. Subfill, Bu, di format. Format mana sih format, Pak? Harus membuat dulu, Bu. Kalau belum membuat kotaknya, tidak ada muncul formatnya. Menu ini muncul ketika nanti ada kotak dulu, dibentuk dulu. Nah, di titik hitam ini itu ada titik putih kotak ini di sini. Itu bisa kita setting dan kita lengkung-lengkungkan di sini. Nah, tarik ke bawah, yang di sebelah kanan juga bisa ditarik ke atas. Nah, misalkan seperti ini. Jadi kita bisa membuat bentuk shape yang sesuai dengan kehendak kita. Ya, cuman diedit memang seperti ini butuh ketelatenan di sini. Maaf, Jadi yang Bapak katakan itu ada maaf Pak, slide. maaf Pak, tidak nggak ada bergerak, nggak ada, ya. gambarnya nggak ada gambarnya Pak. Tidak bergerak sama sekali. PowerPoint-nya lagi, ya. PowerPoint-nya nggak tampil Pak, yang tadi Bapak sebutkan. oh ya, oke. Ini. Tadi saya Diulang Pak, diulang. Saya ngambil Ulang lagi Pak. ngambil new tapi terus nggak di ini lagi. Oke, kita ulang lagi dari step dulu pertama. Nah, kemudian di rectangle ini boleh pakai yang di atas. Kita bentuk kotak biasa di sini, ya. Nah, ini sudah muncul kotak, tentu ini pasti terisi warna secara otomatis. Ya, warna di atas otomatis terisi. Ibu bisa rubah sendiri kayak gini misalkan. Nah, garisnya langsung secara otomatis kita buat outline saja garisnya. No outline saja. Nah, kemudian coba kita bentuk biar tidak terlalu kaku. Kalau kotak seperti ini kaku, kita klik kanan bisa. Atau di atas juga ada edit shape di sini. Di pojok kiri atas ada edit shape, ada edit point. Sama dengan klik kanan di sini. Edit point. Nah, setelah muncul titik hitam di pojok kanan dan kiri, kita konsentrasi di sini dulu, kita klik di pojoknya, nanti otomatis muncul kotak di baris atas. Nah, kotak yang inilah yang akan kita geser ke bawah. Nah, sehingga membentuk lengkungan, yang kotak yang hitam pojok kanan atas, kita klik, kita naikkan biar lengkungannya juga lebih fleksibel. Nah, seperti ini. Jadi kita konsentrasinya di bagian atas saja, bawah kita abaikan. Sehingga sudah terbentuk seperti ini. Nah, kalau sudah kita bentuk, otomatis biasanya ketika kita mau menampilkan slide-nya, diharapkan slide itu bisa bergerak. Ya. Nah, bagaimana menerapkan ini bisa bergerak? Ya, kalau membentuk ini bisa bergerak, berarti kita buat ini bisa goyang dengan cara membuat animasi. Ya, penerapannya pada animasi yang di bawah, ini yang bagian emphasis yang warna oranye ya. Ini yang di bagian kedua, baris kedua. Coba kita pilih grow sing di sini. Klik. Nah, otomatis dia bergerak. Bergoyang. Tetapi gerakannya itu baru satu kali. Dan di situ masih belum otomatis. Kita gunakan yang on klik di sini. Ya, di sini di on kliknya berubah menjadi width ya, yang previous-nya ini. Sehingga nanti dia secara otomatis akan nge-play sendiri tanpa harus kita klik. Nah, langkah selanjutnya kita coba ini kita maksimalkan lagi gerakannya. Ini baru tadi gerakan satu gerakan yaitu grow, yaitu gerak goyang, ngezoom ya itu. Terus coba kita setting di bagian sebelah kanan ini ada timing. Nah, ini yang jarang sekali Ibu pakai. Bapak Ibu jarang memakai bagian efek di sini. Di sini ada auto reverse di sini. Kalau kita checklist, maka dia akan melakukan pergerakan dengan halus. Tidak kaku lagi. Kaku biasanya kan goyang seret, kayak gelek, kayak kepotong terus dia baru gerak lagi. Jadi pergerakannya jadi kaku, tidak halus. Nah, ini kalau kita buat auto, dia akan bergoyang
lentur gitu. Kemudian kita oke. Sebelum kita oke, repeat-nya agar gerakan itu secara rutin selama slide itu aktif, maka repeat ini kita aktifkan menjadi until end of slide. Selama slide itu masih aktif, maka dia akan tetap bergerak. Nah, pergerakannya tinggal durasinya, mau medium, mau slow, atau very fast. Nah, ini pilihannya. Coba kita buat yang medium. Ya. Kemudian kita oke. Berarti ada efek auto reverse tadi, ada tambahan repeat-nya. Ya. Setelah tadi dipilih with previous, sekarang kita oke. Nah, ini akan bergerak secara rutin kalau kita slideshow, ya. Dan dia tidak akan berhenti selama slide itu masih aktif. Dan gerakannya tidak kaku, kembalinya itu tetap halus. Karena tadi ada auto reverse di situ. Ya. Ini juga bisa dikondisikan dalam bentuk-bentuk lain. Ini hanya kita coba membuat kotak agar nanti potongannya juga tetap tertutup, sebelah kanan kiri ketutup, bawah juga tutup. Intinya garis itu bergoyang-goyang. Seperti yang kita tampilkan kemarin yang full animation itu semuanya pakai seperti ini. Jadi kita memang murni membentuk dari shape yang ada, kita maksimalkan mau seperti apa. Nah, ini dari satu sisi untuk animasinya. Ini jadi satu pergerakan, tapi multi di timingnya tadi. Jadi tidak hanya memilih grow saja, tetapi ada aturan mainnya di sini yang belum kita sentuh di timing sama di masuknya di repeat sama di efek. Itu yang membuat ada sebuah perubahan. Ini auto reverse-nya di sini. Kalau ini belum di checklist, maka gerakannya menjadi terpatah-patah, Bu. Gerak, terus berhenti, gerak lagi, kayak gitu. Nah, ini untuk pergerakan yang ini. Nah, kemudian setelah itu bisa juga kita background-nya bisa kita bentuk dengan background, klik kanan format background, ya. Lantas kita pilih bisa menggunakan gradient. Ya, karena ini bentuknya di bawah ada fasilitas shape, otomatis kita buat ini remove dulu bagian tengah. Ini juga kita buat yang bawah agak warna putih. Nah, atasnya kita buat warna yang kira-kira sinkron dengan bagian bawah. Nah, ini berarti sudah ada dua fasilitas. Satu ada background-nya gradient, yang kedua ada shape. Nah, shape ini juga masih bisa kita edit lagi dengan cara memberi shadow atau bayangan di sebelah belakangnya sana. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengklik di bagian animation, di format, diklik dulu di bagian ini, diklik nanti muncul formatnya. Ya, terus kemudian kita atur di bagian shape ini, kemudian shadow. Nah, ini shadow ini kita terapkan bagian atas yang kita akan shadow. Artinya kita memilih di bagian yang bayangannya di atas. Nih, yang offset top. Kalau yang bawah ini bisa digunakan tapi untuk 3 dimensinya agak timbul ya berarti bentuknya. Nah, tinggal timbulnya dari atas, apa timbulnya dari bawah. Kalau kita menghendaki yang inside top, berarti di atas ini agak lekuknya kelihatan, Bu. Ada semacam lekukan yang ada 3 dimensinya dikit. Nah, bisa pakai ini boleh, pakai yang shadow juga boleh. Nah, ini kalau yang shadow berarti saya pilih yang atas. Ada bayangannya di atas. Milihnya salah satu, nggak bisa double yang ini. Salah satu. Ini shadownya juga bisa setting lagi nanti ada bayangan tipis di bagian atas. Nah, berarti sudah ada beberapa aturan yang sudah diterapkan, tinggal sekarang bagaimana kita mengoptimalkan animasi-animasi dengan cara kita menggerakkan beberapa shape atau icon yang di sini. Ya. Kalau menggunakan shape, boleh menggunakan fasilitas yang ada di sini. Ya.
Misalkan kita menggunakan bintang atau yang star tapi yang 7. Apa yang bintang langsung saja nih, kita buat bintang. Nah, otomatis setiap kita membuat shape, kita harus merubah warna, ya, bisa merubah warna, dan garisnya juga kita harus nonkan kalau memang kita mau netralkan garisnya. Nah, bintang ini masih diam, belum bergerak. Ini yang akan saya sampaikan di sini adalah bagaimana mengoptimalkan pergerakan-pergerakan. Ini kita rubah akan jadi bergerak melingkar atau berputar dengan menggunakan animasi spin namanya di sini. Nah, itu bergerak. Nah, ini masih ada angka 1, otomatis kita rubah menjadi with previous, menjadi 0, otomatis akan bergerak. Tapi lagi-lagi pergerakannya itu dilihat sebelah kanan di sini, Bu. Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kanan ini masih kotaknya 1. Artinya dia bergerak cuma 1 kali muter, berhenti. Kalau mau rutin berarti kita harus mengaktifkan di bagian timingnya, kemudian repeatnya kita rubah menjadi until end of slide. Nah, dia akan berputar selama slide-nya itu masih aktif. Tandanya seperti ini, Bu. Kalau ada repeatnya, ada petakan-petakan kayak gini. Ini tanda-tanda berarti ini sudah ada repeatnya. Ya, yang sebelah kanan di sebelah sini. Nah, kemudian tekniknya ketika kita sudah mencantumkan animasi di sini, ini kan baru 1 animasi. Nah, kalau kita menghendaki ada animasi lain, maka kita tambahkan dengan bukan mengubah ini langsung bagian ini, tetapi kita add animation karena menambahkan. Misalkan kita pilih fly in, ya. Nah, dari bawah ke atas, munculnya dari bawah ke atas, tapi kita rubah menjadi atas ke bawah di bagian effect option. Nah, jadi nanti dia jatuh terus muter. Berarti ada 2 animasi yang kita terapkan di sini. Di sebelah kanan masih posisi on click. Ini masih on click, masih ada gambar mouse-nya. Ada angka 1. Ya. Kita klik, terus kemudian kita start with previous. Nah, berarti kalau nanti ini langsung mau play, berarti jatuh dulu baru puter. Ini harusnya di atas. Ini posisinya harus di atas. Nah, jatuh dulu terus muter. Ini jatuh terus dia muter. Tetapi posisinya, durasinya di sini, delay-nya tidak boleh 0 semua. Yang pertama akan muncul adalah jatuhnya tadi. Jatuhnya yang warna hijau ini. Berarti ini 0. Berarti nyusul muter. Otomatis di sini dibuat lebih dari 0. Misalkan 0,50. Otomatis jatuh dulu baru muter. Nah, jatuhnya itu, coba lihat jatuhnya seperti apa. Nah, berarti dari atas turun, terus dia baru muter. Ini konsep yang memang nilai kerumitannya agak lumayan di sini. Kalau nanti masalah yang lain bisa di percepatan pemahaman lebih. Kalau yang ini agak memang butuh pemerhati yang detail lagi ya. Nah, agar jatuhnya tidak jatuh terus diam muter, ada pantulan jatuhnya, ada skema yang perlu kita tambahkan di sini. Di bagian tadi yang warna hijau, klik, terus kita rubah timingnya. Nah, kita rubah very fast-nya menjadi fast. Kemudian efeknya yang bound end ini biar mantul, kita geser menjadi 0,7. Jadi ada pantulannya nanti turun, mantul, baru muter. Oke, nah itu mantul turunnya. Ini warnanya biar tidak terlalu ini, coba diganti warna lain. Warna setnya di sini. Ada pertanyaan Pak di kolom chat. Iya, oke. Garis lurus menjadi lengkungan. Untuk menjadikan 0 dalam kotak, dalam
untuk menjadikan 0 yang dalam kotak itu seperti apa? 0 yang mana ini ya? Mungkin tadi yang urutan animasi. Kalau 0 kan berarti pilih yang with previous. Oh iya ya ini. Oke. Saya hanya kulas sedikit saja ini cara membuat lengkungan. Cara membuat lengkungannya saya kulas sedikit saja. Klik kanan, kemudian edit point. Nah, semua punya hak untuk dirubah. Bisa dari bawah, bisa dari atas. Kalau menghendaki yang di bagian atas, cuma diklik bagian pojok, terus ini diturunkan kotak kecilnya. Ini naik, turun kayak gini bentuknya. Nah, ini kan bentuk-bentuk kalau ini. Kalau ini diturunkan saja sudah jadi nih. Ya. Satu langkah pun sudah jadi ini. Kalau mau ini dinaikkan, berarti ini ada balasan naiknya lekukannya. Berarti cuma ngutik-utik yang bagian 2 titik ini saja. Nanti gampang kalau sudah dijadi masih kemalkan di sini pasang. Nah, pasang. Jadi dari kecil pun nggak apa-apa. Itu yang lakukan. Nah, untuk yang tadi 0, pokoknya kalau Ibu melihat di animasi di sini 0, Bu Nur kontrol ya, karena ada yang admit terus, kalau biar nanti saya biar langsung tampil admitnya biar nggak muncul di depan saya. Nah, ini tadi yang 0, setiap kita membuat pertama kali asal masih netral, pertama belum ada animasi banyak, itu langsung posisinya di bagian animasi di sini langsung 0. Kalau kita klik di sini. Nah, ini 0, delay-nya itu 0. Artinya dia begitu slide-nya tampil, dia langsung bergerak. Tapi kalau yang 0,50 ada jeda dulu 50. 5 detik. Nah, 5 detik. Ini bisa disetting. Ini jaraknya kan ada Bu di sebelah sini ada jaraknya. Kalau ini sudah ini 0 berarti ini 5 atau 1. 1 berarti lebih ke kanan lagi. 1 berarti ini masih makan berarti 1. Jadi jatuh dulu terus bergerak. Intinya seperti itu. Kalau yang atas ini memang goyang rutin bagian yang bawah. Sehingga kalau kita klik, dia akan mantul, jatuh, terus baru muter. Kalau kita mau kecilkan bisa. Nah, berarti ini sudah bisa kita playkan, ya. Bisa kita playkan. Kalaupun nanti kita mau ada pergerakan lain, berarti ya selalu kita menggunakan add animation. Sekarang sudah Bapak Ibu sudah menggunakan jatuh terus muter, mau nambah lagi bergerak, berarti nambah lagi motion di sini, motion pad. Nah, ini di sini banyak pergerakan yang Ibu bisa setting lagi. Mau lompat, mau geser gitu kan di sini ada. Tapi semakin banyak berarti semakin rumit memang. Kalau ini tak buat 2 dulu. 2 ini kan masing-masing animasi pergerakan di sini berbeda. Kalau yang hijau, nah ini biasanya masuk ya. Ini empasis biasanya gerak-gerak terus bawah out. Jadi kalau ini tetap diam, nggak out, berarti tetap muter di sini nanti. Nah, ada satu poin yang perlu diperhatikan ketika kita membuat tambahan lagi yang lain. Misalkan kita menambahkan di sini adalah bentuk lain. Misalkan saya menambahkan yang segitiga ini. Nah, kita membuat segitiga dengan warna yang berbeda. Terus kemudian outline-nya kita no outline. Nah, berarti ini ada warna yang berbeda. Nah, kalau ingin persis dengan kondisi di bintang, berarti tidak usah kita membuat seperti ini lagi. Yang tadi banyak sekali pengaturannya. Cukup kita menggunakan fasilitas yang ada di animation. Kalau yang Office 2007 kayaknya nggak ada. Ya, menggunakan animation painter untuk menduplikasi ketika ini mau sama persis dengan ini tanpa kita harus mengatur banyak hal. Ya, mengcopy semua format yang ada. Contoh misalkan klik yang bintang, kemudian kita klik animation painter, kita klik di bagian ini, maka dia juga akan membentuk persis dengan yang di bintang tadi. Di sini ada satu step lagi ini sama.
pasang sepasang. Jadi kalau kita play, otomatis ada dua, sama-sama bergerak. Ini kalau satu kayaknya terlalu jeda. Ini saya buat 0,75 coba. Nah, 0,75. Nah, seimbangkan ini. Nah, bagaimana ini kalau kita terapkan ke yang lain? Contoh kita terapkan ke program lain, misalkan kita masuk ke icon, ya, icon. Icon yang bisa kita gerak-gerakkan nanti, contohnya. Nah, ini icon, ambil dari insert, bukan di save, kalau di save nggak ada. Ini warnanya pun bisa dirubah-rubah. Warnanya berarti di sini ada grafik ya. Grafik kita rubah warnanya. Ya. Nah, ketika warna dirubah berarti dia akan mengisi. Nah, ini ada warnanya ada. Sama-sama ketika kita mau diputarkan sama dengan tadi, kita cukup menduplikasi dari sini. Ambil animation painter, animation, terus kemudian animation painter, klik, masukkan gambar kuas yang ada di mouse kita ke logo icon tadi, klik. Dia juga akan sama pergerakannya. Jadi kalau kita nanti slideshow, tiga-tiganya punya sama. Nah, otomatis kalau kita sekarang terapkan, masuk ke objek, misalkan ini kan baru icon, contoh icon. Sekarang kalau kita masukin ke objek, berarti insert, picture, kita cari yang bentuk karakter ya, tadi, yang sudah kemarin Ibu download. Nah, di sini, karakter ya, ini ada karakter. Contoh kita insert di sini. Nah, ini ada gambar Ibu Guru ini. Ibu Guru ini harus kita tampilkan di belakang ini. Berarti kita gunakan klik kanan, send to back. Nah, kalaupun ini tidak kita mau tampilkan di belakang, boleh kita dibuat di cropping bisa. Di crop, nah terus kita potong di sini, naikkan agar gambar Ibu Gurunya bisa lebih besar. Nah, agar ini Ibu Guru bisa tampil geser dari posisi samping masuk. Nah, berarti kita menggunakan pergerakan yang ada di animasi, tetapi kita milihnya yang more ya, yang bagian motion pad. Nah, ini pergerakan yang bisa kita atur dengan geser atau berputar atau bergerak kanan atau kiri. Nah, kita memilih yang lain yang paling awal. Nah, kita bukan menghendaki dia turun, tapi dia geser dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Kita keluar, ini kita start with previous. Nah, di sini, ya, di sini kita coba Ibu Gurunya keluarkan dari sini, di luar dulu, di luar lembar kerja atau di luar slide. Ketika kita sudah mencantumkan ada animasi pergerakannya tadi yang motion, otomatis kalau di 2019 muncul bayangan kalau kita klik di merah-merahnya di sini. Kita setting gambar ini mau kemana, nah, sampai segini, berarti segini nanti berhenti. Nah, karena ini kita menambahkan di belakang bukan di awal, maka yang tersedia di sini adalah ukurannya posisi di delay-nya. Terakhir kita pakai 75. Berarti kalau ini Ibu Guru mau tampil di awal pertama kali dia harus 0. Kalau enggak nanti di play dia menunggu
dia nggak muncul-muncul. Nah kan, kita langsung nolkan dulu ini. Jadi di depan otomatis ini 0. Kita geser, tampilkan. Nah, pergerakannya masih kaku, berarti kita tambahkan 1 poin di bagian timing, kemudian di medium tadi, di medium ini tetap medium, kita rubah efeknya, atau kita rubah mediumnya menjadi fast. Coba kita rubah efeknya. Coba ini kita geser pantulannya. Nah, biar ada pergerakan yang tidak kaku tadi timingnya. Kita rubah lagi tadi 0,5 coba dibuat 0,6. Tinggal digeser saja di sini. Yang bagian bound N untuk mengubah pantulannya. Oke. Nah, gitu. Jadi dia muncul seperti itu. Kalau mau pelan-pelan tadi ya geser set muncul. Kira-kira sampai sini ada yang ditanyakan nggak Bu kira-kira? Ini sudah mulai banyak, ini di animation pen-nya udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini sudah 8. Padahal kita baru menggunakan beberapa icon saja di sini. Ada yang bertanya, Pak, minta diulang animation painter-nya. Oh ya, oke. Animation painter nanti begini, saat kita mengambil karakter, misalkan contoh lain saja, ya ada karakter, misalkan ada gambar anak ini ya. Nah, anak ini mau kita gerakan sama dengan punya guru. Nah, biar kita tidak membuat lagi pernak-pernik tadi, ya, kita langsung pakai animation painter, masukkan ke tempat karakter gambar lain yang mau kita rubah. Klik. Nah, dia nanti seperti itu hasilnya. Cuman arahnya kita rubah, karena di samping kiri, kita rubah menjadi yang right. Jadi nanti keluarnya seperti ini. Nah, kita juga keluarkan lagi dari sini. Nanti begitu kita play, maka dia muncul. Untuk mempermudah, intinya untuk mempermudah ketika kita sering kali menggunakan format yang sama, masa mau ngatur-ngatur lagi, kan kelamaan waktunya nanti. Jadi main copy paste saja. Copy paste-nya dengan istilah kayak tadi, format painter. Ini dengan 2 karakter sama, cuma arahnya kita bedakan dari kanan sama ke kiri. Itu. Bisa dipahami, Bu? Sudah? Karena ini pondasinya di sini, pondasinya. Walaupun gambarnya punya ibu banyak banget macam-macam, tetapi dalam pola menggerakkan animasinya tidak sinkron, maka jadi jelek nanti tampilannya. Tidak jadi bagus, tidak jadi wow. Karena memang penampilannya harus dibantu dengan pergerakan di animasi. Bu Jusmiati banyak yang mau ditanyakan. Jadi bingung mau nanya apa ya, Bun ya? Saya tadi ngikutin terus sekali ini aja meleng udah ketinggalan banyak kayaknya. Saya tadi ini loh Pak yang kan satu icon misalnya tapi terus bisa jadi 2 di animation pen-nya itu gimana? Kan tadi saya udah sampai yang di apa namanya gerakannya tuh spin terus timingnya udah, tapi terus kenapa bisa jadi ada 2 itu di animation pen-nya? Di sini ada 2, Bu. Iya. Ya, setiap kita ini boleh, ini bisa jadi ya, Bu, ada satu icon item di sini, satu item bisa ini bisa jadi 10 animasinya. Tinggal digerak-gerakan kemana-mana. Ini bisa saya tambahkan lagi nih, di sini ada bergerak, kan? Itu tadi kan saya coba masuk dulu, maksudnya yang entrance, terus ya, milih salah satu. Baru yang motion atau yang ini, tapi dia langsung berubah, maksudnya yang sebelumnya hilang gitu. Berarti harus
Harusnya pakai add animation, Bu. Satu membuat dulu satu, milih langsung. Yang kedua pakai add, berarti mengambil kembali, bukan menghapus. Kalau Ibu di sini berarti merubah lagi, hilang yang pertama. Iya. Berarti itu yang tadi saya ketinggalan. Ya, makanya di sini ini kan sudah 2, Bu, ya grafik 9, pasangannya grafik 9 orange sama hijau. Kan? Sekarang kalau tambah saya gerakan, saya add animation lagi, saya coba ini gerakan pakai ARCS yang ini, klik. Nah, dia akan bergerak. Nah, berarti tambah lagi satu lagi nih. Yang grafik 9, berarti kayak di grafik 9 kumpulkan jadi 1. 99. Nah, ini. Oke, siap-siap. Nah, tinggal pertama yang keluar ini grafik 9 yang warna hijau keluar. Terus warna oranye. Yang dilanjutkan pergerakan ini terus bergerak. Nah, berarti ada 3, sudah satu gambar di sini yang ini saya tunjuk, itu 1, tapi dia tiga animasi. Ya. Dan animasi berbeda semua karena warnanya berbeda. Ini ada warnanya berbeda, akhirnya dia juga berbeda. Ini tinggal pergerakannya apakah ini mau rutin, tinggal ditambahkan saja kalau mau rutin. Pakai timing, pokoknya kalau rutin berarti repeat-nya saja yang dirubah menjadi until end of slide. Ya. Kalau mau dibuat auto reverse juga bisa ditambahkan. Oke, jadi nanti dia akan bergerak, bergerak, goyang, kembali lagi, mutar lagi, dia balik lagi. Selama slide ini belum diklik atau belum di next ke slide berikutnya, semua pergerakan belum berhenti, asalkan tadi until end of slide. Nah, ini juga bisa disetting lagi, bisa yang klik di sini. Nah, kita coba pergerakannya agak jauh sampai sini. Nah, berarti ini juga agak jauh nanti lompatnya. Nah, kalau kita pengen yang bintang dan yang ini, ya cukup dengan tadi, Bu. Animation Painter tadi. Klik Animation Painter, masukin ke bintang. Ya. Nah, nanti bintangnya juga sama. Tuh, jadi memang semakin banyak pernak-pernik di sini itu memang butuh trik ya, pemahaman banget di bagian ini. Makanya ini saya kalau mengajarkan yang bagian ini yang paling rumit ya, ibu-ibu. Ya saya kok jadi yang keluar ini dulu, ini kok malah belakangan musiknya nggak bunyi, malah gambarnya tampil duluan, misalkan seperti itu. Karena semuanya ada aturan mainnya. Nanti ada tambahan musik, musik juga ditampilkan lagi di bagian mana musik itu akan berbunyi. Gitu. Misalkan kita tambahkan lagi di sini ada gambar lain, misalkan. Kayak color, kita buang. Nah, taruh di belakang. Taruh sini. Ini sudah ada tambahan lagi, tapi tanpa merubah ini kalau kita ini seperti ini. Karena dia sudah bergerak sendiri, Bu. Kalau yang animasi. Jadi yang agak ribet memang yang animasi itu kita membuat sendiri. Kalau yang download sudah bergerak, sudah. Nah, ada yang nanya lagi, Pak, animasi guru maju. Nggak maju mundur, Bun? Ya milihnya pakai, kalau animasi yang guru maju itu milihnya pakai yang motion pad ya. Di bagian atas itu ada slide, ini diklik berarti yang merah, kalau yang ini di paling bawah ini panahnya ini. Kan milih pertama kan naik turun gitu. Karena ini lain kan simbolnya naik turun ya, Bu. Naik turun. Nanti ketika naik turun sudah kita pilih, kita milih di optionnya di sini, mau kanan kiri atau kiri kanan gerakannya. Majunya itu mau berapa panjang ya tergantung ini titiknya, bayangannya. Kalau 2019 ada bayangannya mempermudah kita bahwa orang ini akan, ibu guru ini akan berhenti di sini.
Kalau yang Office 2009, 2007, 2010, nggak ada bayangan, cuma titik. Titik merah. Ya. Pak, mau nanya, Pak. Gimana Bu? Silakan. Itu kalau yang pernak-perniknya Bapak itu kan 0 semua. Kalau kita misalnya masih tetap 1, 2, 3, 4 berangka itu justru kita memudahkan, oh ini satu ini punya ini, satu misalnya satu punya bintang, satu punya ini. Itu apa ada pengaruhnya, Pak? Itu kalau mau untuk ngajar nggak apa-apa Bu, ngeklik manual itu. Tapi begitu dibuat video, nanti nggak bergerak karena dia nggak otomatis. Oh gitu. Jadi harus memang dinolkan semua ya, Pak? Iya. Karena kalau mau untuk ngajar nggak apa-apa, tinggal Ibu nanti kan kalau untuk presentasi lomba, misalkan lomba mau tampil, jangan dinolkan malah justru Bu. Oh gitu. Ya kalau misalkan Ibu tampil latar belakang, tampilkan klik dulu kan pakai pointer, klik malah justru dibuat otomatis kalau lomba tampil presentasi. Karena ketika kita buat presentasi itu otomatis, kita baru menyampaikan bagian pertama, kedua muncul, ketiga muncul gitu. Harapannya ketika kita presentasi, pointer kita klik, muncul judulnya, latar belakang, terus yang kedua ada kalimatnya, kita klik, kita menjelaskan. Klik, kita menjelaskan. Jadi kontrolnya itu ada di kita. Tangan kita megang pointer. Begitu kita klik, ambil gambar. Itu. Jadi kalau 0 ini Pak, dia berurutan tuh keluar tuh dari atas duluan ya Pak ya? Ya, urutannya dari ini. Dari atas. Ya. Dari atas. Ya, nah terus kita untuk membedakan misalnya kita mau cari star 5.5 itu yang mana ya? Misalnya kita lupa Pak. Yang mana ya tadi ini ya gambarnya di mana? Itu gimana Pak? Kita misalkan menambahkan di bawah ini. Startnya atau berapa gitu ya? Iya, jadi kita tahu ini punya siapa, gambar ini punya siapa gitu. Oh, ya tinggal diklik aja Bu. Ini langsung menunjukkan warnanya ini. Warnanya, iya. Iya, berarti ini satu aturan main. Ini satu di atas. Ada semuanya Bu, klik. Nah, ini ada. Kalau yang double biasanya diklik, dia ngeblok 2. Oh, berarti dia 2 animasi. Kalau 4 berarti 4 animasi. Iya Pak. Iya. Jadi per item itu punya ini sendiri, karakteristik sendiri, warnanya nanti ngeblok berarti 2 dia bintangnya. Kalau ini nggak ada, karena ini animasi dari download ini posisinya. Iya Pak, makasih Pak. Iya. Nah, sekarang juga bisa kalau misalkan kita mencontohkan, kita insert, kita ngambil dari kita new dulu, ini new blank. Nah, jadi ini kalau Ibu sudah bisa memahami, nanti ketika menyusun sudah tidak ini lagi, bingung lagi kenapa harus, apakah saya menggunakan angka 1, apakah 0. Nah, kalau pada prinsipnya kalau mau dipahami yang seperti ini Bu, misalkan kita menggunakan yang seperti ini, bentuk ini. Kalau yang simple seperti ini. Ini hanya contoh saja dulu. Saya Ctrl D, ini contoh. Ctrl D. Saya geser ke bawah. Langsung Ctrl D. Ctrl D. Ctrl D. Memperbanyak. Nah, kalau ini mau muncul bergantian, bisa Ibu, kalau animasi terbatas, tidak banyak animasi, cuma hanya ini sama background misalkan, Ibu boleh menggunakan animasi di sini, misalkan animation misalkan flat in ini. Nah, sudah muncul satu di sini Bu. Ibu boleh menggunakan yang gambar start after previous. Ini satu gambar jam, tapi walaupun gambar jam dia tetap 0. Berbedanya apa Bu? Ketika kita menggunakan yang kedua, nah, terus kita dengan animasi yang sama, kita menggunakan yang kedua, kotak yang kedua, kita pilih gambar jam. Enaknya di sini dia ngatur sendiri jaraknya. Ini perlu dipahami. Jadi tadi saya harus mengubah di sini 050, 075. Kalau kita menggunakan gambar jam, dia yang pasti langsung berurutan dan sama urutannya. Dia langsung membuat zigzag secara otomatis.
Yang ketiga kita buat animasi sama lagi flat in. Ini masih on click. Nah, ini masih on click, dia masih 0, Bu. Begitu kita klik di sini, kita buat yang aturan main pakai aturan main menggunakan gambar jam, otomatis dia mengurutkan lagi yang ketiganya tanpa kita pusing meratakan gitu loh. Kalau yang ini perlu ini juga dipahami karena beda dengan yang tadi. Flat in lagi ya, sama masih. Ini yang keempat adalah masih gambar mouse dan ini masih 0. Kita klik di sini, kita after. Dia langsung zigzag lagi. Dan terus bergantian seperti itu semua. Kalau menggunakan yang gambar jam. Nah, perhatikan di bagian kanan ini. Dia langsung membentuk zigzag sendiri. Dan pasti kalau zigzag seperti itu, otomatis yang keluar pertama kali yang atas. Kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, dan seterusnya. Kita coba, kita tampilkan, klik, keluar pertama, keluar kedua, keluar ketiga, keluar keempat, keluar kelima. Begitu. Kalau yang kita modenya menggunakan gambar jam. Ini. Dia langsung mengurutkan sendiri. Tapi kelemahannya kita tidak bisa mengatur. Kalau ini udah kayak paten, kita geser-geser lagi, nggak bisa maju dia. Karena nggak bisa dinolkan juga ini. Karena ini kondisinya 0 semua, cuman penataannya langsung pergantiannya dia menggunakan timing. Kalau tadi kan di sini banyak, nah ini pernah ada yang di 0, ada yang di sini pergantiannya di ini. Intinya yang 00 ini Bu, yang warna hijau ini, dia akan muncul pertama kali. Yang startnya di start pertama 0, ini pasti langsung muncul. Yang masuk menjorok, ini mesti setelah ini muncul, gantian. Gitu. Ini sama-sama 0, tapi dia menggunakan gambar jam. Jadi begitu kita play, tampilannya otomatis dia next gitu. Kalau kita manual, kita mau dibuat biar ngatur bebas, ya ini dibuat 0 semua. Dibuat with previous semua. Maka ketika dibuat with previous, dia tidak ada gambar jamnya, terus urutan ya tapaknya lurus. Baru kita bisa ngatur di sini 050, 1. Ini enaknya kalau pakai ini sendiri 150, 2. Nah, ini kita bisa menggeser suka-suka kita kalau yang ini. Nah, jadi prinsipnya ini merupakan yang memang agak tingkat kesulitannya lumayan di sini karena natani satu-satu. Makanya di sini semakin banyak. Ini masih bisa ditambahkan lagi. Kita mengambil awan misalkan di sini. Kan di sini ada awan. Ini nanti ada YouTube-nya kan Pak ya? Ada Bu. Alhamdulillah. Harus diulang-ulang terus ini Pak kayaknya. Ditonton terus ini. Ini awan, satu klik, insert. Nah, ini ada awannya ini. Sebentar Bu. Oh, sudah recording ya? Sudah ya. Ini menambahkan awan, warnanya kita ganti yang semu-semu. Nah, seperti ini. Pak, maaf Pak, nanya Pak. Ya Bu. Untuk yang ini Pak, insert icon itu bawaan Office atau plugin ya Pak? Bawaan Bu, sudah. Begitu kita pakai 2019, itu sudah ada Bu. 2016 ada, 2013 ada. Ya punya kita nggak punya ini Pak, makanya nyarinya di mana ini? Insert ikonnya. Kirain punya anak aja yang nggak ada.
Sama. Ya, jadi memang yang sekarang menjadi trending topik di mana-mana, Bu, untuk guru SMP, SD, semua itu yang dipikirkan sekarang adalah Office 2019 dan 365. Sekarang yang jadi pembicaraan di banyak orang di sana, di mana-mana. Saya pengen harus bisa Office 365. Saya pengen belajar Office terbaru 2019. Orang install ke sini, Pak, siapkan Office 2019, install punya saya. Karena merasa di dalamnya itu fiturnya luar biasa pelengkapannya. Jadi buat laptop berarti ya. Nah, berarti kalau yang tidak, nanti Ibu juga bisa download, Ibu cari di search Google awan. Jangan awan kelabu, Bu, awan saja. Awan, nanti kan muncul pilihan, Bu, tenang saja. Kalau Ibu nggak punya awan, berarti nggak punya awan. Ibu pakai yang ini. Nah, ini ada semua. Insert, save. Nah, di sini kan ada awan, Bu. Ya, adanya cuma itu, Pak. Save, Smart Art, Chart. Nah, nggak apa-apa deh, yang penting ada deh, Bu. Bener. Lumayan sih. Yang penting awan. Iya. Nah, Aduh. kalau awannya tidak bulat kayak tadi, bisa bagus, bisa menggunakan dipotong. Lagi-lagi kalau tak jelaskan ini nanti nggak ada di office tempat Ibu nanti. Banyak sekali yang nggak ada nanti. Cukupin aja dulu ah. Ini terus digerakkan ke kanan misalkan. Ini dikasih bayangan, Bu, awannya. Shadow, biar nah tipis-tipis bagaimana gitu. Nah, ini awannya kita gerakkan menggunakan animation. Terus kemudian pilih yang paling bawah, yang motion pad yang lain. Tapi gerakannya kita rubah menjadi ke kanan. Nah, ini masih on click, ada gambar mouse-nya. Setiap kali kita membuat animasi pertama kali, di situ angka 1, pasti di sini masih on click. Di atas ini masih on click. Ini yang sering Ibu lupa. Wis tak tampilkan kok Pak, ini. Kok nggak gerak-gerak, dia diam saja. Tuh. Ini masih harus di wait previous. Nah, berapa lamanya ini bergerak, ini terus digeser sampai keluar. Nah, sampai keluar ini biar kelihatan tidak ketemu di sini sampai sampai keluar. Diatur lagi di sini. Efek timingnya jangan cepet-cepet, tapi very slow. Kita oke. Nah, hilangkan, Bu. Kalau very slow terlalu cepat, timingnya kita rubah menjadi extremely slow lagi yang ini. Jadi geraknya pelan-pelan. Awannya bergerak tapi pelan. Nah, ini yang bikin anak-anak demen ini di sini, Bu. Karena semua ada kutik-kutik bergerak gitu. Tinggal di-insert lagi. Kalau yang insert yang ini nggak usah pakai bergerakan. Kalau yang ini klik kanan, send to back, lah kita perbesar lagi aja ini. Nah, taruh di belakang juga di sini send to back. Ini sudah berbeda lagi nih. Nah, tinggal kalau ini anaknya keluarnya dari sini, coba kita ganti, jangan dari samping kiri. Kita di animation, tapi kita dari atas ke bawah saja. Down. Bukan atas ke bawah di sini. Pak, katanya ulang, garisnya ngambil dari mana, Pak? Garis yang mana, Bu? Mungkin yang untuk motion itu mungkin, Pak. Oh, Iya, ini. Bu Jusmiati ya, yang bergerak ya. Garis gerakin awannya, Pak.
Awalnya ini ya, kita pakai motion kan nanti muncul Bu, otomatis di garisnya muncul. Ada bayangan. Kalau punya ibu ada titik ini nih, ditekan punya ibu di sini, digeser ke kanan, set, nanti dia bisa sampai keluar. Jadi kalau titik merahnya di sini menunjukkan kalau merahnya udah keluar di slide, berarti kan dia keluar awannya sampai keluar di slide otomatis. Ini finishingnya Bu di sini Bu. Kalau punya ibu masih pendek di sini belum ibu geser. Gitu. Yang digeser itu mana? Yang merah-merahnya Bu di sini ada panahnya. Ini ada merah-merahnya nih. Iya, itu panahnya dari mana, Pak? Windows 2007 nggak punya panah, Bu, pada garisnya. 2010 2007 nggak ada, Bu. Nggak ada ya Bu ya? 2010 saya. Besok beli laptop baru. Iya, laptopnya cuma kentang soalnya. Nggak ada, Bu. Nggak ada garisnya. Ini makanya terbaru. Dari garisnya. tadi nyari juga nggak ada, Bu. Iya, dia ke pasar kayaknya. Ya, oke, kita kasih musik biar Bu, biar agak ini ya. Ini siapa yang pakai HP ini malah gambar bulatan. Pak, kasih musik. Kita keluarkan. Nah. Terus kemudian tak kasih strategi lagi. Ini musiknya kan masih on klik. Kita kasih klik di sini boleh, di sini atas boleh Bu. Di automatically juga boleh di sini. Ya, di sini juga boleh langsung di sini di posisi start with previous juga bisa. Ini pokoknya musiknya juga harus dilihat Bu, startnya nih 0. Kalau musiknya startnya di 0, otomatis dia musiknya belum berjalan ketika slide sudah tampil, tapi tetap musik belum jalan karena belum 0. Mungkin di angka 5, apa di angka 1, apa di angka 2. Ini kan bisa digeser-geser Bu ini Bu. Nah, kalau panahnya di posisi startnya 3, otomatis ya pertama kali nggak start langsung greng nggak. Nah, persoalannya adalah sering peserta itu membuat musik, masukin musik, tapi nggak bisa memikirkan endingnya. Ini cara ngasih endingnya Bu. Playback, Ibu masuk trim. Nah, biasanya ketika slide terakhir kan otomatis kan kalau bisa kan musik itu perlambatan sampai dia hilang kan Bu? Halo? Oke. Ya. Kalau musik Ibu taruh, biasanya kalau 3 slide ya Ibu naruh 3 slide. 3 slide itu terus selesai, musik tiba-tiba pet. Kan nggak asik Bu, tiba-tiba cut, hilang. Caranya bagaimana? Caranya Ibu cropping, ini di playback, Ibu ngambil bagian ending terakhirnya di sini. Kan kalau terakhirnya berarti dia langsung ding 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 gitu kan. Kita geser. Nah, kita ngambil tengah, play langsung, nanti terakhir greng, selesai gitu. Kan ini panjang, ini ada 2 menit ini musiknya. Nah, kita ngambil sedikit saja musiknya. Karena kita cuma 3 slide misalkan. Kita coba ini dulu ya. Lihat sampai sini. Oke. Berarti kita motong musiknya yang panjang jadi pendek. Nah, biar ada 3 slide, saya kopikan lagi yang lain coba. Saya kopikan yang lain. Ini hanya untuk tambahan slide saja biar tidak satu. Nah, kalau ngopi Bu, ngopi dari file lain, upayakan ketika Ibu klik kanan copy, Ibu klik kanannya di sini milih yang kedua, ada gambar kuasnya. Jadi, apa yang terjadi di kopian awalnya, masternya, ketika kita paste, persis. Tapi kalau yang di depan, ada yang nggak kena. Mungkin warnanya, atau mungkin animasinya. Gitu. Nah, ini musik. Harus ada 3 slide ini nanti. Nah, ini musiknya.
kalau kita dengarkan misalkan ya, nanti ending terakhirnya ada ini. Terakhir endingnya greng gitu, selesai. Kita ngepaskan posisi terakhir pada slide ketiga misalkan. Kita dengarkan dulu potongan-potongan musiknya. Maksud saya begitu, Bu. Di slide terakhir harus pas menjumpai greng gitu. Paham nggak, Bu, maksud saya? Insya Allah paham. Ya, jadi mencari musik yang kira-kira slide musiknya di 3 menit apa 2 menit, slide-nya Ibu cuma 3 slide. Ya, otomatis baru 3 slide tampil berapa detik atau 50 detik, musik terpotong di tengah-tengah tanpa ada aba-aba, nggak ada iramanya, maksudnya selesai gitu loh. Makanya ngambilnya yang paling bagian belakang biar ada endingnya. Biar lebih paham, tak kasih contoh dulu biar paham. Nih. Sudah jam 9 ini. Oh, udah 9 ya, Bu? Iya, ngantuk. Jam 8 punya saya. Contoh ya, Bu, kalau ini musiknya biar Ibu nanti berpikir juga tidak asal memasukkan musik, ada fondasi ya. Kita play coba yang punya saya ini. Musiknya berakhir dengan momen yang tepat. Ini salah satu promosi konten yang saya posting di Facebook, Facebook Ad dan lain-lain. Ini cuma membuat 5 slide. Tapi pesan yang disampaikan cuma sedikit. Tapi musiknya langsung kita play. Kita coba ya endingnya musik sampai start pertama kali sampai ini. Kok ada tulisan merah-merahnya Ibu ya? Bunda Heni, kayaknya ininya di... Coba ya, kita perhatikan ya Bu ya, ini tekniknya ya. Kita harus memikirkan sampai... Paham kan Bu maksudnya? Allah paham. Ya. Paham, Jadi Pak. jadi asik didengarkan dari awal, akhir opening, opening, inti, closingnya di tengah, di terakhir, greng gitu maksudnya. Itu nanti bisa diterapkan seperti itu strateginya. Besok kita sudah menyusun slide 1, slide 2, slide 3 yang sudah lengkap musik, animasinya, dan bentuk langsung jadi video. Tadi dasar-dasarnya Ibu tinggal terapkan. Ibu menyiapkan bahannya besok, ya. Besok menyiapkan bahannya, sehingga nanti pertemuan kelima kalau bisa sudah jadi videonya, Ibu sudah ngumpulin video ke kita gitu. Ibu membuat narasinya saja. Pertama misalkan apa, yang kedua apa. Selamat datang di tag PAUD ini misalkan. Oke. Ada pertanyaan, Bu?
Ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, tak kasih bekal yang keren ya ini ya. Satu poin dulu ya, Bu Nur ya, sebentar ya. Iya, monggo Pak. Ini kemudian kita klik. Ini untuk menghapus mana ya? Nah, Ibu sering mendownload gambar yang dia tidak background-nya tidak hilang, tidak otomatis. Nah, menggunakan remove BG ya Bu. Ibu ketik, coba ketik remove BG Bu. Di atas remove. Nah, remove background. Coba bisa dicatat dulu, nanti diperhatikan setelah ini saya tutup. Remove BG itu ketika kita ngambil semua foto model background-nya harus kita hilangkan dengan cepat tanpa perlu pakai Photoshop. Ya. Kita klik remove background di sini, klik di bagian remove background di atas. Ya. Nah, kemudian Ibu upload, setelah itu Ibu upload image yang Ibu mau hapus background-nya. Nanti untuk Ibu misalkan foto, Ibu di foto background-nya mau dihilangkan. Berarti Ibu pakai upload image, di-upload, cari gambar yang ada background-nya dulu. Silakan ya, seperti ini. Ini background-nya kan ada Bu, lihat di ini, ada background-nya ini kan. Ada background-nya belakang. Kita open, nah nanti dia akan menghapus background-nya secara otomatis. Misalkan Ibu memfoto anak-anak, terus anak-anak itu mau ditaruh di PowerPoint tanpa ada background putihnya, ada background hijaunya. Ibu menggunakan remove background atau remove BG. Nanti dia otomatis akan menghapus background-nya secara otomatis. Kita tinggal save, tinggal download. Ini nanti biar diperagakan ketika Ibu mau memasangkan gambar anak-anak, tapi anak-anak lagi bermain, tapi anak-anak tidak punya background-nya, hilang background-nya. Nah ini pakai remove BG nanti. Coba perhatikan Bu, secara otomatis background langsung bersih, hilang. Apalagi kalau Ibu nanti download di fasilitas gambar, kok ada background-nya. Nah maka gunakanlah ini, menggunakan remove BG. Nah, kita sangat mudah, tinggal download, sudah. Terus jadi. Ini nanti untuk bekal kalau Ibu mau membuat konten, tapi ada anak-anaknya, terus kemudian ada foto-fotonya, tapi foto-fotonya kok belakangnya banyak background-nya, otomatis kita akan menghapuskan background-nya. Gitu ya Bu, bisa dicatat silakan, atau nanti di slide-nya di-play lagi, biar nanti bisa belajar bagaimana tips cepat menghapus background, nanti diposting ke depan, ya di PowerPoint-nya langsung sudah bagus gambarnya otomatis. Nah, sudah jam 9 lebih. Nanti yang sudah membuat, yang Ibu sudah membuat, ya otak-atik, ada background-nya, ada apa, dikonsultasikan ke saya, dikirim nggak apa-apa. Nanti tanyain yang belum bisa di bagian mana, biar Ibu nanti di pertemuan ketiga besok sudah ada slide. Pokoknya minimal Ibu punya slide 3 lah. Minimal punya slide 3
yang sudah ada musiknya, ya, sudah ada soundnya bisa ngambil di yang kemarin saya kirim. Gitu kira-kira ada pertanyaan Bu sebelum saya tutup? Nanya, saya kan tadi sudah masukkan animasi, sudah animasi lain bergerak ke kanan. Setelah di play, dia bergerak ke kanan terus kembali lagi ke kiri lagi, Pak. Bolak-balik. Coba Ibu share screen coba ke saya. Share screen. Pakai HP ya, Bu? Iya, Pak. Oh, HP-nya coba diarahkan ke HP ke laptopnya. Bentar deh, Pak. Mana yang bertanya mana nih? Bu Arin Fatona ya? Iya, betul, Pak. Jadi ini kan, Pak, Ya. awan ini setelah saya play, dia bergerak ke kanan, terus mundur lagi. Mondar-mandir gitu, Pak. Mondar-mandir karena Ibu buat auto reverse. Oh, gitu. Ya, auto reverse-nya dimatikan biar hanya bergerak satu kali. Oh, siap-siap, Pak. Terima kasih. Ya. Oke. Di Pak bagian... Salim ada yang mau ditanyakan, Pak Salim? Ada satu Bapak lagi nih, Pak. Oh iya, ada Pak Salim. Tadi masuknya di tengah-tengah, jadi susah mau dikenalkan. Iya. Tiga tutor dari PKB Malahim, Pak. Saya cukup menikmati. Salam kenal Pak Muhdor. Ya, Pak, salam kenal juga, Pak. Wah, ini saya jadi ramai kalau ada bapak-bapaknya sama semangat ini. Ya itu, saya cukup menikmati dan mendapat ilmu yang baru. Iya. Ini ibunya pada semangat juga, senang juga lihatnya. Oke, Pak. Oke, GG. Ya, insya Allah besok kita lanjut lagi dengan jam yang sama. Tolong bisa lebih awal ya. Jadi 9.30 tepat kita mulai. Jadi 19 sudah mulai setting masuk ke Zoom-nya. Mudah-mudahan besok yang malam ini hadir bisa hadir kembali. Ya. Yang belum hadir bisa tolong diingatkan ya. Dan saya harapkan Bu Nur kalau yang tadi kayak Bu Arin tadi sudah membuat kayak gitu, teruskan sehingga nanti poin-poinnya yang lain sudah sampai bisa jadi videonya. Itu kan tadi ada satu, masukin gambar-gambar, terus kemudian tambahkan slide lagi, masukin background, walaupun backgroundnya masih ala kadarnya tapi sudah berbentuk 3 slide. Ada 3 slide ya. Oke. Nah, nanti sudah mulai bagi yang pakai laptop bisa share screen, nanti sudah mulai saya melihat hasilnya. Tadi kan langsung kebahas, terjawab langsung, jadi ada interaksi yang bisa untuk pembelajaran secara langsung kesalahan yang ditemui di lapangan. Karena besok saya sudah menyusun 3 sampai bentuk saya ekspor video besok. Hasilnya saya kirim ekspor videonya nanti ke grup juga, hasil ekspor videonya. Ya, jadi besok mungkin sambil menunggu juga bisa yang mau nunjukin hasil begini, boleh Bu Nur, ya, bisa mungkin lebih efektif begini Bu Nur, yang datang lebih awal langsung berinteraksi saja dengan saya. Ya. Biasanya seperti ini, jadi waktu menunggu itu bermakna. Iya, betul. Ya, saya rasa kehilangan setengah jam 45 menit lumayan itu. Ya, jadi bisa konsul atau mungkin nunjukin hasil betul. Pekerjaannya apa sih udah sampai sini gitu. Jadi bisa dilihat oleh Pak Mudori. Oke, baik. Nggak mati lampu, Pak. Kenapa Bu Jasmine? Mati lampu. Semoga besok tidak mati lampu. Oh iya, malam ini ada sedikit kendala teknis. Ya, saya jarang kalau live mati lampu baru ini sih tadi. Dan cukup gelap tiba-tiba tanpa ada penerangan apapun tadi. Ya. Terus nanti mungkin saya perlu tambahkan juga, kalau saya tambahkan nanti Ibu bisa download lagi nggak apa-apa ya Bu, gambar-gambar tambahan icon ya Bu ya. Ya nanti bisa download, bisa koleksinya bisa banyak lagi. Ya, sementara itu pembelajaran hari ini dari saya cukup sekian. Semoga fondasi animasi tadi bisa melekat di benak Ibu semua, Bapak Ibu semuanya, sehingga nanti saat menerapkan ke praktek animasi yang sesungguhnya menggunakan objek-objek yang asli, yang real, itu bisa tahu kapan dia keluarnya, kapan bergantiannya. Itu yang menjadi penting. Sehingga fondasi ini saya dahulukan karena memang sering terjadi kesalahan paling sering di
animasi pemasangannya, ya, pergantiannya, terus keluar masuknya itu belum tepat. Sehingga hari ini saya bahas, karena ini pertemuan juga 5 pertemuan cukup oke ya. Besok sudah mulai ke arah interaksi menggunakan chat, nggak apa-apa, biar grupnya ada kehidupan. Itu dari saya cukup sekian. Terima kasih atas kehadirannya dan atas atensinya hari ini. Dan mohon maaf atas kesalahan kredit dan lain-lain secara teknis ya. Dan gitu sementara, semoga bermanfaat. Saya akhiri berarti hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Udori, terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah mengikuti kegiatan malam ini. Semoga tetap sehat. Besok kita bisa bertemu lagi. Amin. Dan ada absen di kolom chat, silakan diisi ya Bapak Ibu. Karena itu juga nanti terkait dengan pulsa yang akan kita injek ke nomor masing-masing. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.